Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Isfallah. Untuk NIM-nya G211124063. Jadi saya akan mengerjakan proyek akhir untuk matkul manajemen jaringan. Ini soalnya seperti ini. Jadi nantinya kita disuruh membuat rancangan untuk perusahaan IT Net A. Saya sudah buat pembagian IP address-nya menggunakan metode VLSM. Di pemasaran itu saya pakai IP private, soalnya IP public atau IP sewaannya itu tidak cukup. Makanya saya pakai IP private untuk yang di bagian pemasaran. Soalnya kebutuhan hostnya banyak dan IP-nya tidak mencukupi. Tapi yang lainnya saya pakai IP sewaan. Saya sudah bagi pakai metode VLSM. Selanjutnya itu juga ada tabel konfigurasi VLAN. Saya memakai konfigurasi virtual LAN karena portnya router itu tidak cukup. Jadi yang di divisi pengadaan dan divisi server itu saya konfigurasi ke virtual LAN. Soalnya jikalau tidak dikonfigurasi VLAN, maka jaringannya itu terhubung jadi satu jaringan. Maka VLAN dibuat jadi pemisah aja. Selanjutnya juga ada tabel routing dinamis, dikarenakan di soal boleh memakai routing statis atau dinamis. Di sini saya pakai routing dinamis yang RIP versi 2, dikarenakan versi 1 itu tidak support virtual LAN, maka digunakan versi 2. Langsung saja di sini kita implementasikan rancangannya di Cisco Packet Tracer. Seperti biasa, jika sudah membuka Cisco-nya, tambahkan dulu komponen-komponen yang diperlukan. Yang di divisi pemasaran itu kan hostnya 69, saya wakilkan di 2 PC saja. Untuk yang di divisi pengadaan saya wakilkan 1 PC, yang di divisi server saya wakilkan 1 server. Lalu saya tambahkan 3 router. Router pertama itu untuk router pusat, router kedua itu untuk router cabang Bogor, dan router ketiga itu untuk router cabang Bekasi. Saya kasih switch di bagian divisi pemasaran karena itu IP-nya private dan portnya juga masih cukup. Yang di switch itu divisi pemasaran tidak saya konfigurasi VLAN. Yang saya konfigurasi VLAN itu yang di bagian pengadaan dan bagian server. Nah, switch ini. Lalu saya juga wakilkan di divisi cabang Bogor ini cuma 1 PC, dan yang di divisi cabang Bekasi juga 1 PC. Jika sudah, rancangannya ini kita hubungkan menggunakan kabel automatik biar mudah. Selanjutnya kita aktifkan dulu HWIC 2T-nya. Itu fungsinya buat koneksi one serial antar router. Kita matikan, kita tambahkan, dan kita hidupkan lagi. Lanjut, kita aktifkan dulu gigabit internet 00-nya karena ini mengarah ke divisi pemasaran. Kita aktifkan gigabit internet 01 juga kita aktifkan. Nantinya ini akan saya jadikan virtual LAN. SE00 ini juga diaktifkan karena ini mengarah ke router cabang Bogor. Yang SE01 ini aktifkan juga, ini mengarah ke divisi cabang Bekasi. Lanjut di router cabang Bogor, aktifkan juga HWC-nya yang 2T ini. Aktifkan portnya, matikan dulu, tambahkan, lalu baru dihidupkan. Selanjutnya gigabit internet 00-nya yang di router cabang Bogor ini juga diaktifkan karena mengarah ke host-hostnya ya, diaktifkan. Yang nggak tersambung nggak usah diaktifkan, kita aktifkan yang tersambung saja. Lanjut yang di divisi cabang Bogor juga kita aktifkan port HWIC 2T-nya, aktifkan, tambahkan, hidupkan lagi. Lalu aktifkan gigabit internet 00-nya dan SE00-nya karena SE00 ini akan mengarah ke router pusat. Lalu kita sambungkan antar routernya itu untuk jaringan WAN menggunakan kabel serial DCE yang warna merah. SE00 router pusat menuju ke SE00 router cabang Bogor. SE01 di pusat menuju ke SE00 di cabang Bekasi. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya itu adalah
menamai atau melabeli agar memudahkan kita saat memasukkan IP subnet mask dan itunya default gateway. Kita kasih label di PC, di router, di server dan lain-lain. Untuk melabeli ini jangan sampai salah, sambil buka tabelnya nggak apa-apa. Soalnya jika salah melabeli bisa jadi salah ngasih IP-nya ke PC dan router. Saya cepetin aja videonya agar tidak memakan banyak waktu. Saya juga akan kasih kotaan warna juga nantinya agar mudah membedakan. Jadi yang merah ini itu untuk divisi pemasaran, yang hostnya itu 89, itu IP private ya. Dan yang biru ini itu pengadaan, hostnya 65, kuning itu server, hostnya 5. Untuk yang ungu itu cabang Bogor, hostnya 10, dan yang hijau itu cabang Bekasi, hostnya 15. Selanjutnya kita kasih IP di komputer pemasaran. Untuk menentukan IP itu kan sudah ada di tabel. Nah, yang range IP itu misal yang pemasaran ini kan 1 sampai 126. Maka kita boleh ambil salah satu untuk IP yang pertama ini. Dan default gateway juga dari range IP yang sudah dibagi menggunakan file SM. Untuk subnet masknya itu kita lihat dulu. Subnet mask divisi pemasaran itu 128. Karena divisi pemasaran ini prefixnya itu 25 karena kebutuhan hostnya banyak. Lanjut ke gateway yang sudah saya kasih tahu tadi. Gateway ini didapat dari range IP. Jadi boleh ambil salah satunya. Default gateway itu akan jadi IP router GIG 00 nanti. Dan default gateway PC ini juga sama ya, sama default gateway-nya PC tadi. Masnya juga 128 karena prefix 25 dan isikan default gateway-nya. Jika sudah kasih IP di PC-nya, kita kasih IP juga di GIG 00-nya karena GIG 00 ini yang mengarah ke divisi pemasaran. Kita isikan IP private-nya itu 192.168.10.1 itu adalah default gateway yang di PC tadi. Subnet masknya juga 128. Lanjut saya kasih IP di PC pengadaan, divisi pengadaan. Kita lihat tabel juga atau lihat label yang sudah dikasih tadi. Divisi ini saya kasih IP 194.150.15.10. Subnet masknya itu 128. Karena divisi pengadaan ini juga prefixnya itu 25. Untuk default gateway-nya saya ambil juga titik 1. Nah, lanjut ke server. Di server ini kita juga isikan IP-nya di desktop. Nah, isikan sesuai label. Untuk server ini subnet masknya enggak 128, subnet masknya itu 248 ya. Soalnya kebutuhan host di server itu cuma 5 host. Prefixnya sendiri itu 29, makanya subnet masknya itu 248. Nah, divisi pengadaan dan server ini kan di satu switch yang sama. Kalau switchnya tidak dikonfigurasi, itu akan jadi satu jaringan. Makanya kita harus konfigurasi switchnya jadi konfigurasi virtual LAN. Untuk caranya, buka dulu switchnya, kita buka CLI atau command line interface, lalu ketikkan enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal. Lalu ketikkan VLAN 20 name pengadaan, VLAN 30 name server. VLAN 20 dan 30 itu digunakan untuk membuat VLAN pada switch. VLAN 20 itu untuk jaringan pengadaan dan VLAN 30 itu untuk jaringan server. Selanjutnya
kita konfigurasi port aksesnya. Untuk di port pengadaan ini itu punya saya FA01 ya. Jadi jangan sampai keliru. FA01 itu yang ke pengadaan, FA02 itu ke server. Jadi kita nanti ketikkan itu interface FA01 karena di pengadaan itu FA01, lalu diubah ke mode akses dengan mengetikkan switch port mode akses itu untuk mengatur port agar hanya membawa satu VLAN. Dan switch port mode akses VLAN 20 itu untuk menetapkan FA01 itu sebagai anggota VLAN 20. Nah, port ini itu digunakan untuk menghubungkan PC pengadaan ke jaringan VLAN 20. Lanjut kita ke INTFA02 yang di server. Perintahnya itu sama, cuma yang tadi kan 20 ini diubah ke 30. Karena itu VLAN ID-nya yang server. Nah, tadi kan FA01 di pengadaan, FA02 di server. Bisa dilihat itu FA03-nya itu mengarah ke switch. Nah, karena tadi itu modenya akses semua, yang mengarah ke switch itu dibuat jadi mode terang. Jadi mode terang itu diperlukan untuk mendukung inter VLAN routing. Untuk konfigurasinya itu INTFA01 switch port mode terang. Jadi agar bisa menghubungkan switch ke router sehingga dapat membawa VLAN 20 dan 30 secara bersamaan. Nah, ini saya cek dengan mengetikkan show VLAN brief itu untuk melihat apakah sudah terkonfigurasi. Bisa dilihat itu FA01 pengadaan, FA02 server, dan juga ada VLAN ID-nya. Saya mau cek juga yang terang tadi, yang FA03 yang menuju ke router. Perintahnya ini Nah, bisa dilihat itu portnya FA03, terangnya itu aktif ya. Sudah, lanjut. Untuk konfigurasi di switch sudah, kita gantian konfigurasi di routernya. Buka router pusat, masuk ke CLI. Yang dikonfigurasikan INT G01, GIG01, karena itu yang mengarah ke situ. Jadi yang itu yang dikonfigurasi. Nah, perlu diingat kembali, nggak semua kabel kan sama. Kalian perlu cek lagi, karena ini yang menyambung GIG01. Kadang ada yang kebalik, maka perlu double check agar tidak salah konfigurasi. Ini karena GIG01 saya aktifkan pakai INT. Ini harus masuk ke config dulu sebenarnya. Masuk ke konfigurasi terminal, lalu ketikkan INT GIG01. No shutdown. No shutdown itu untuk mengaktifkan interface-nya agar bisa dikonfigurasi. Setelah diaktifkan pakai no shutdown tadi, kita masuk ke sub interface VLAN 20. VLAN 20 kan pengadaan. Kita masuk dengan mengetikkan interface GIG01.20. Itu adalah sub interface yang mewakili VLAN 20. Lalu ketikkan encapsulation.1K20. Itu untuk menandai bahwa sub interface ini digunakan untuk VLAN ID 20. Lalu kita masukkan IP address-nya dan juga subnet mask. IP address ini adalah default gateway yang di PC pengadaan ya. Kalau subnet mask-nya seperti yang di tabel. Nah, lanjut kita exit dulu agar masuk ke config lagi. Nggak usah dikonfigurasi terminal karena udah masuk ke konfigurasi terminalnya. Kita gantian ke yang divisi server. Kita masukkan dulu INT GIG01 titik 30. Tadi kan 20. Ini yang server 30 karena itu VLAN ID-nya 30. Kita enter, lalu masukkan juga encapsulation tadi, juga diganti ke 30. Terus IP address-nya juga itu sama ya, maksudnya sama yang di default gateway yang di server. Bisa cek
default gateway yang di server berapa, lalu cek juga subnet masknya di tabel berapa. Nah, sudah, kita exit lagi. Nah, konfigurasi di routernya ini sudah selesai. Kita coba cek test ping dari PC pengadaan ini, kita coba test ping di di server dengan mengetikkan ping lalu ketikkan IP servernya ya, yaitu 194.150.10.180. Nah, jika sudah berhasil reply gini, berarti konfigurasi VLAN kita itu sudah berhasil. Ini berarti sudah beda jaringan, sudah dikonfigurasi di switchnya soalnya. Lanjut, kita kasih kita kasih IP yang di PC cabang Bogor. Isikan saja sesuai label. Subnet masknya juga dilihat sesuai di tabel agar tidak salah. Subnet masknya itu berapa, cabang Bogor itu subnet masknya 240, tidak 20 belakangnya. Default gateway-nya juga itu pakai yang di IP range, boleh pakai yang salah satu di situ. Yang penting itu nanti yang dimasukkan ke IP router cabang Bogornya, yang di GIG 00-nya. Nah, ini kasih ke GIG 00-nya, kasih default gateway tadi, dimasukkan ke sini. Subnet masknya juga tadi kan 240 karena PC Bogor ini kebutuhan PC Bogor ini kebutuhan hostnya kan 10 itu prefix-nya 28 ya, makanya subnet masknya itu 240. Lanjut, kita isi juga yang di PC cabang Bekasi seperti di label. Cek juga subnet masknya jangan sampai salah, prefix-nya berapa, subnet masknya itu oktet terakhirnya itu soalnya beda-beda tergantung prefix ya, tergantung tabel file SM yang sudah dibuat tadi. Default gateway-nya juga diisi, nanti ini digunakan untuk di IP router cabang Bekasi yang GIG 00-nya. Ini ketikan router cabang Bekasinya. Subnet masknya juga diisi sesuai prefix. Nah, selanjutnya itu adalah mengisi bagian jaringan WAN yang IP serialnya ya, kan belum diisi. Bisa dilihat di tabel, saya sudah membagi WAN Bogor dan WAN Bekasi. Itu 2 host karena 2 IP yang mengarah dari router pusat ke router cabang. Yang Bekasi juga 2 host. Tapi di sini saya ambil prefix yang 30. Kalau 30 itu MAC hostnya 4 ya. Bisa dilihat di tabel. 4 yang prefix 30 itu MAC hostnya 4 dikarenakan 2 hostnya lagi itu buat IDNet dan IP broadcastnya. Jadi jangan ambil yang 2, nanti IDNet dan IP broadcastnya itu nggak kebagian. Nah, kasih SE00-nya diisi sesuai tabel tadi, tabel WAN. Itu kan ada 2 host di IP range-nya ya. Diisikan di sini. Saya juga sudah kasih label juga biar tidak lupa. SE0 dan SE01-nya. Subnet masknya itu 252 karena kan prefix 30 itu subnet masknya 252. SE01 juga kasih notchatkan dulu gak apa-apa clock rate-nya, kasih IP-nya sesuai yang di tabel. Udah, kita lanjut ke router cabang Bogor, kita kasih diisi, dinotchatkan dulu, isi IP address-nya sesuai IP range yang sudah dibagi. Subnet masknya juga sama 252 karena prefix-nya 30.
Lanjut, node set. Ini yang router bagian cabang Bekasi maksudnya. Kasih IP dan juga subnet masnya 252. Udah. Nah, jika sudah, kita lanjut ke konfigurasi RIP-nya. Konfigurasi routing dinamisnya ya, skema routing dinamis. Pakai yang versi 2 karena versi 1 tidak support VLAN. Biasanya kan di RIP situ, karena itu gak ada pilihan versi 2-nya, kita konfigurasi manual di CLI aja. Caranya itu masuk ke konfigurasi terminal dulu dengan mengetikkan konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan router RIP. Itu untuk mengaktifkan protokol routing RIP-nya pada router. Lalu kita ketikkan lagi version 2, itu untuk menentukan bahwa router itu menggunakan RIP versi 2 ya. Lalu no auto summary itu untuk menonaktifkan fitur auto summary. Auto summary itu dapat menyebabkan subnet digabung secara otomatis berdasarkan kelas IP. Makanya perintah ini wajib digunakan agar jaringan yang memiliki subnet berbeda-beda seperti VLSM ini agar tidak terjadi error saat routing. Lanjut, kita mengetikkan network 192.168.10.0. Seperti yang ada di tabel, itu router pusat jaring IP itu adalah jaringan pemasaran karena IP-nya itu private, yang lainnya kan public. Jadi beda, ada dua network yang ada di router pusat ini. Daftarkan dua network. Network yang kedua ya network IP sewaan tadi 192.150.15.0. Kenapa titik 0? Karena titik 0-nya kan 1 karena itu kan IP kelas C. Kalau IP kelas C titik 0-nya 1. Nah, sudah terisi ya IP RIP-nya buat skema routing dinamis. Kita lanjut ke router cabang Bogor. Masuk ke konfigurasi terminal seperti tadi. Ketikkan router RIP, lalu versi 2, lalu itu no auto summary, dan ketikkan networknya. Untuk networknya sendiri ya juga sama kayak tadi, ini kan nggak ada IP private-nya yang di cabang Bogor, jadi kasih IP sewaan yang 194.150.15.0. Lanjut juga ke router cabang Bekasinya. Konfigurasinya juga sama, saya juga sudah kasih tabel biar gampang. Ketikkan konfigurasi terminal, lalu ke router RIP. Setelah router RIP version 2 dan no auto summary. Setelah no auto summary lanjut ke network juga sama, 194.150.15.0. Nah, konfigurasi router RIP versi 2-nya sudah selesai. Kita lanjut ke setting clock rate-nya. Karena di soal disuruh ganti clock rate jadi 12.500. Kita ganti 12.500 semua. Serial yang dipakai aja. Serial kan di pusat serial 0001. Yang di cabang Bogor serial 00 doang diubah. Dan lanjut ke cabang Bekasi ganti ke clock rate 12.500 juga. Nah, langkah terakhir yaitu pengujian antar jaringan. Saya coba masuk ke PC pemasaran. Sini saya mau coba ngeping ke PC pengadaan ya.
Ketikan dulu PC pengadaan itu IP-nya 194.150.10. Kita coba apakah reply. Nice, reply, mantap. Coba lagi, ngeping ke server, mantap. Reply juga, sudah berhasil. Coba kita tes ke PC cabang Bogor. Tunggu, request timeout. Nice, reply lagi. Request timeout sekali gak ngaruh. Coba tes ke PC cabang Bekasi. Tunggu sebentar, wait a minute. Request timeout. Nice, reply lagi. Mantap. Nice. Ini menandakan bahwa rancangan kita itu sudah berhasil. Tadi sudah konfigurasi VLAN, konfigurasi routing dinamis, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.